Hanya sebagai sampel saja. Jadi ketika mayit tadi sudah ya siap untuk dimandikan dan seperti ini adanya ya. Ya. Usahakan tadi pakaian sudah dilepaskan ketika sebelum dimasukkan ke dalam ruang untuk pemandian ya. Jadi semuanya sudah dicopotin ya. Ya, jadi anggap ini sudah dicopotin lah ya. Sudah dilepaskan seluruh pakaiannya, ya. Baik. Kita serius karena ini lagi di syuting nih ya. Ya, baik. Ini mayit sudah mau kita siapkan ya ke ruang pemandian. Silakan petugas digotong untuk dibawa ke tempat pemandian. Kita ukur aja, kalau kurus ya 2 orang, atau kalau berat ya 3 orang. Ntar dulu. Dibantu. Ya, baik. Bapak sekalian, berarti mayit sekarang sudah ada di ruang pemandian, ya. Ya, cara angkat biasa aja sih. Yang penting dia keangkat, karena bukan di makam nih. Yang penting dia diletakkan di meja, ya, pemandian. Ya, kalau di kubur memang harus ada teknisnya, ya. Yang penting dia bisa diletakkan di pemandian. Oke ya, ini sudah. Lalu katakanlah yang memandikan saat ini 4 orang dengan leadernya Pak Asar, terus Pak Kasno, Pak Widardi, sama Pak Kukula, berempat ya. Nah, silakan berempat di sini keliling Pak. Nah, kemudian salah satu ada yang ya ucap aja, misalnya ada kata-kata yang disampaikan untuk memandikan ini. Ya, ketuanya Pak Azhar lah. Ya, silakan, mungkin Pak Azhar. Ya, diulang. Dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tes, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang membantu, yang bersama-sama kita memandikan jenazah, yang pertama-tama kita niatkan ya untuk dengan ikhlas untuk memandikan jenazah ini. Dan yang kedua, apapun yang terjadi pada mayat ini untuk tidak menceritakan kepada siapapun ya. Apabila ada aibnya baik fisik ataupun apapun ya, untuk tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk juga kepada istri sekalipun ya. Mari kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga saya mengingatkan untuk memandikan ini tata caranya kita mewudukan dulu seperti kita mandi jinabat. Jadi kita wudhukan, kemudian kita membasuh urut-urutnya seperti wudhu, muka,
kemudian tangan, kemudian ke sebagian kepala, kaki, dan diurutkan dari kanan kiri, kemudian kita basuh sekujur tubuhnya. Demikian, terima kasih. Baik ya, tadi seperti itu contohnya yang disampaikan oleh Ustadz Azhar. Sebelum memandikan, maka yang mengikuti pada area tersebut ya itu diberikan satu pemahaman yang sama ya, supaya apa? Supaya jangan sampai tadi yang memandikan dia menceritakan kepada orang lain kaitan dengan apa yang dilihatnya ketika dia memandikan ya, seperti itu. Nah, tadi sudah mulai ya disampaikan. Nah, kemudian karena ini mayatnya laki-laki, maka boleh kainnya ini dibuka ya selepas ya sampai aurat ya, auratnya. Jadi tidak boleh auratnya terbuka, tetap seperti ini dijaga. Ya, baik pada saat dia dimiringkan ke kanan atau ke kiri ya, maka tetap auratnya ini harus terjaga. Jadi jangan ibaratnya terbelalak ya auratnya tersebut. Dan kemudian si petugas pun sebisanya itu ada yang perantara, apakah itu kain atau apa sarung tangan yang plastik ya atau karet ya, itu sebisanya. Jadi nggak boleh menyentuh langsung, sekalipun ini sudah menjadi mayat nggak boleh, hidup nggak boleh yang memegang kemaluan langsung ya orang lain ya. Jadi kita harus tetap pakai ya sarung tangan karet atau kain boleh. Kalau misalnya nggak ada ya sudah kain saja kita buat. Nah, seperti itu ya untuk bagian ya tadi ya kemaluannya. Baik ya, jadi ini mayit tadi sudah siap untuk dimandikan ya. Kan tadi sudah disampaikan mandikan mayit itu bisa sekali kalau memang dia seluruhnya bisa tersirami. Jadi kalau misalkan kita nih ada kayu besar nih, cukup sekali misalkan disiram ya, sudah semuanya rata, semuanya terkena, sudah cukup. Tapi lebih sempurna lagi itu beberapa kali. Jadi bisa misalkan sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, terserah ya. Dirasakan cukup sudah. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita membersihkan keseluruhan dari mayit ini ya. Nah, tadi sebenarnya dalam hadis itu, nah disinilah yang menjadi khilaf di antara ulama. Yang dimaksud dengan mewudukan sebenarnya hadisnya ya itu mengutamakan anggota wudu ya. Nah, sehingga ada yang mengartikan diwudukan, padahal tadi hadisnya mendahulukan anggota wudu. Jadi kalaupun tidak diwudukan tidak masalah. Jadi jangan sampai kalau wudu itu nggak diwudukan, nggak sah nggak ya. Tapi diwudukan boleh nggak? Silakan ya. Nah, jadi kalau hadisnya seperti itu ya. Jadi mulailah dengan yang kanan dan anggota wudu seperti itu ya. Baik, sekarang kita memulainya. Ada 2 cara. Ada yang pertama membersihkan bagian perut itu di belakang. Jadi ketika sudah dibersihkan seluruhnya, baru bagian perut itu diurut. Ada juga yang awal ketika belum membasuh yang lainnya, nah itu bagian perut dulu dibersihkan. Ya, pada umumnya kita di sini adalah yang pertama membersihkan bagian perut dulu. Nah, jadi sekarang prakteknya kita siram dulu, Pak. Ini kita ini ya, seolah kita siram. Ya, jadi diratakan dulu semuanya, ya, ya, ya udah, ya anggap ini sudah semuanya basah, ya. Nah lalu karena kita sekarang ingin melaksanakan mencuci perutnya dulu atau membersihkan bagian perutnya dulu, nah maka sekarang kita membersihkan bagian perutnya dengan cara badan si mayat agak diangkat. Ya, silakan Pak dipraktekkan, diangkat dulu. Ya. Nah, ini untuk mempraktekannya, maaf Pak. Ya. Ya, seperti ini. Kalau kita alatnya ada alatnya ya. Kalau begini kan kasir, makanya kenapa kita buat alat di tempat mandiannya supaya ini kan paling pegal. Kalau ini Pak Harno masih nahan ini. Jadi agak ringan. Ya. Kalau ngonan lebih berat lagi nih, ya. Oke ya. Takut sakit Pak Harno, gini aja dah. Ya, jadi anggapnya seperti ini. Untuk ngurutnya, kalau badan yang orang gemuk, pakai ini, sikut gini. Ya, dimulai dari kita dari pinggir sebelah kanan sini.
ya. Kita tarik, tahan di bagian pangkal kemaluan ya. Sini. Ini kalau baru yang gendut. Tapi kalau orang yang kurus mah kita pakai tangan ini aja bisa. Ya. Nah, kita tahan. Nah, sambil ini kita cebok gini. Nah, yang lainnya bantu untuk nyiram. Ya. Jadi dicebokin terus dia, dicebok. Terus aja disiram, sambil diurut sekali, 1, 2, 3, baru tengah. 1, 2, 3 tahan, ya, terus kiri. 1, 2, 3, ya. Nah, seperti apa? Ya. Jadi seperti apa sih tandanya bersih? Ya, rasa, bau, dan warna. Sama seperti kita juga bebersih ya. Jadi hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya. Nah, seperti itulah. Ya. Nah, makanya kalau kita pada saat kita lihat tangan kita ini masih ada warna, ya, ulangi lagi. Sampai 3 kali. Kalau seandainya masih warna juga, udah jadi teruskan. Karena kemungkinan, ya. Makanya kenapa kita tanya, ini meninggalnya ada sakit ya? Misalkan sakit apa, lambung atau, nah khawatirnya di bagian organ tubuh lainnya ada yang pecah, sehingga itu gak akan bisa bersih. Cukup kalau 3 kali sudah ternyata warnanya masih gitu juga, udah cukup ambil kapas, kita sumbat di duburnya, udah cukup. Tapi kalau biasanya kalau yang normal 3 kali itu sudah bersih ya, artinya tadi baunya ya, rasanya dan warnanya. Nah, kalau misalkan dirasanya bukan dijilat, bukan ya, artinya kan kadang-kadang kalau kita cebok ya, kalau masih ada lendir itu kan rasanya wah masih ada nih ya. Sampai ibaratnya tangannya kasat, sama kita rasakan seperti diri kita sendiri kalau cebok ya, kalau harus kita BAB seperti itu. Jadi kalau masih ada rasa lendirnya, udah terus ya, kita urut terus sampai betul-betul tadi ya, rasa, warna, dan baunya itu ya tidak ada. Nah, artinya itu sudah cukup ya. Tapi kalau sudah 3 kali ternyata juga belum, sudah kita hentikan. Jadi jangan terus ya. Nah, khawatirnya di dalam perutnya ini itu ada kerusakan. Nah, sekarang bagaimana untuk akhwat, untuk wanita yang dia hamil atau yang mengandung? Ya. Kalau misalkan semayit ini dia mengandung, nanti dibaca juga di situ ada keterangannya. Cukup jangan ditekan, dilus aja, cukup dipegang gini aja. Ya. Nah, jadi nggak usah ditekan gitu, ditekan sampai ibaratnya keras, sampai ibaratnya khawatirnya nanti bayinya keluar gitu. Ya. Nah, jadi cukup diusap aja. Kecuali kalau yang dia tidak lagi hamil, udah boleh. Tapi kalau lagi hamil, cukup dia diusap saja, nggak usah pakai tenaga gitu ya. Nah, seperti ini. Itu untuk ya ibu-ibu atau umahat atau perempuan yang hamil, seperti itu untuk membersihkan bagian perutnya ya. Nah, baik, kita sudah semua katakanlah sudah bersih. Nah, lalu kita memulai tadi dari bagian kanan dan anggota wudu. Kalau kita sendiri, maka urut sebagaimana kita wudu ya. Misalkan kita sendiri nih, ya, kita urut, ya, dari mulai kita wudu gimana, kita hafal semua kan ya, wudu. Mulai misalkan kita dari yang sunnah, kumur-kumur ya, artinya mulut si mayit kita bersihkan, ya. Memang mulut terkunci, makanya ambil kita pakai sarung tangan, kita kain ya, kita masukkan ke mulut ya, kiri kanan, jangan kita ragu ya. Dia nggak akan bersin kok mayit ya. Ya, tetapi kita gosok ya, lidahnya kita korek juga semuanya sambil disiram ya. Kemudian hidung, ada ketenbat, kita korek hidungnya ya. Ini kalau hidung yang besar enak ya. Nah, kemudian setelah hidung, kuping kita korek juga pakai ketenbat semua, ya bersih ya. Nah, ini sudah bagian muka ya. Ini kan kita wudu gitu ya. Kita misalkan tadi muka, kemudian tangan. Tangan mulai dari kanan, kuku, boleh nggak kuku dipotong? Kalau panjang, boleh, ya. Karena itu sama aja kotoran juga. Kuku itu kotoran, ya. Jadi digunting sampai rapi, udah dibuang saja seperti itu, ya. Nggak perlu kita tanding enggak, ya. Itu kuku kan kotoran ya. Jadi udah digunting, dibuang saja, ya. Tapi kalau masih misalkan wajar, masih bisa dibersihkan dengan ya cotton bud atau apa saja. Misal ada kukunya dia kotor, dibersihkan ya. Jadi betul-betul satu-satu gini ya, dibersihkan ujung-ujung ini. Kalau ini udah bersih ya sudah ya, ini kanan. Nah, kemudian yang kiri ya, bersihkan lagi. Nah, kemudian setelah ini kita kan
kepala ya, kepala kita basuh, kita sampoin. Ya, kepala kita basuh, kita sampoin sampai bersih ya. Pokoknya bersih ini kepala kan. Nah, baru kaki ya, kaki. Nah, ini kita sampai ini mata kaki ya. Kita bersihkan ini sama tadi kuku-kukunya, sela-selanya. Nah, artinya udah kita bersihkan. Nah, baru kita sempurnakan dengan mengguyur air ke seluruh tubuh. Ya. Seluruh tubuh semuanya. Nah, ini kan baru bagian depan saja ya. Yang kita bersihkan sekarang bagian depan. Nah, sekarang bagian dada, punggung. Nah, maka kita balikan sisi kanan, sisi kiri. Nah, akhirnya kita balikan. Sekarang kanan mana dulu? Ini kan kanan. Nah, berarti kita balikan sisi ini. Nah, alhamdulillah ini mayatnya masih bisa bergerak sendiri, ya. Nah, baik ya. Nah, ini pada saat mayat ini membalikan seperti ini, dibalik seperti ini tetap jangan kebuka ya. Tetap ini dijaga. Jadi aurat si mayat ini tetap kita jaga. Baik dengan seperti ini kita bersihkan bagian sini. Ya, sambil disiram di kayak terus ini gosok ini semua sampai sini terus kita bersihkan sambil disiram semua ya. Udah kalau bersih udah, sekarang sisi kiri ya, ini ke sisi kanan ya. Diberikan lagi ke miring lagi. Awas, balik. Ya. Ya, seperti ini. Ya. Ini kita bersihkan lagi semua ya. Pokoknya kita bersihkan. Oke. Kita anggap sudah bersih, baru kita balikan ya. Nah, setelah semuanya baru kita istilahnya bilas. Sebelum nanti yang terakhir kapur yang dicampur dengan kapur barus ya. Jadi kalau bisa ini pakai ini juga boleh atau diganti dengan yang baru karena ini sudah istilahnya basah dari awal, atau bisa juga pakai ini boleh ya. Kalau misalnya ada ya ganti, kalau nggak ada udah cukup ini saja. Jadi kita anggap sudah semuanya rata. Nah, baru kita tutup full. Nah, baru kita siram dengan air yang dicampur dengan barus atasnya ya, kita siram ya. Nah, artinya sudah habis, selesai. Nah, baru ini kita ini lagi buka lagi segini. Nah, sambil kita ambil anduk ya, dianduk dulu, dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan kita miringkan juga sama lah ya. Bagian punggungnya kan masih basah, dikeringkan, digosok ya, disikat semua. Nah, sudah kering, baru kita ambil kain yang baru, yang kering. Ya, ada lagi kain kering? Enggak ada ya? Enggak, itu aja. Anggap kain ini. Ya. Ya. Ada yang air daun bidara itu taruhnya di mana? Oh ya, bagus ya. Baik. Dahulu sebelum ada sabun, itu daun bidara sebagai sabunnya ya. Dia sebagai pelembut, juga sebagai pelunak. Memang betul ya, pelumas dari badan. Jadi bidara itu dicampur langsung, kalau kita ada bidara memang betul tadi dicampur langsung ke air. Nah, untuk pada saat kita membersihkan tubuh si mayat ini. Ya. Nah, di situ kalau memang ada daun bidara ya. Nah, kalau misalnya di sini banyak ya udah. Daun bidara sudah cukup, nggak usah pakai sabun, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dua-duanya boleh nggak? Boleh, silakan ya. Jadi mix ya, ada bidara, ada juga pakai sabun, silakan ya. Jadi daun bidara seluruhnya, nah di situ ya. Jadi daun bidara dicampur dengan air tadi ya. Kan di situ sudah dituliskan ada 3 ember, 1 ember yang bersih ya, yang bisa dicampur dengan bidara, yang satu lagi itu ember untuk yang kapur barus. Cukup kalau kita memang seperti itu. Atau bisa langsung juga kita pakai selang. Ya, pakai selang boleh ya. Cuman ada yang menyatakan karena semuanya juga manusia, maka pada saat selang itu harus nggak boleh langsung disemprot kayak mobil gitu ya. Trot ya. Nah, jadi harus halus, jangan sampai menyakitkan. Jadi kita pakai tangan kita gitu. Harus ada perantaranya gitu ya. Nah gitu. Ya, jadi jangan sampai apalagi pakai steam ya. Wah. Pakai steam bisa juga, sebenarnya kasihan ya, nggak boleh gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Baik, ada lagi sebelum ini? Ya. Saya pernah itu mandikan, katanya Ya. dia setelah dimandikan selesai, baru diwudukan gitu. Ya tadi ya. Jadi ada pendapat yang seperti itu, ya kalau mau itu nggak apa-apa. Ya, cuman itu tidak menjadi satu hal yang kalau tidak diwudukan terus dia tidak sah gitu ya. Jadi sama aja seperti kita mandi wajib kita. Mandi wajib kita kan sebelum kita mandi wajib kan disunahkan untuk berwudu kan? Ya.
Nah, kenapa kita disunahkan untuk berwudu? Ternyata ada sisi baiknya sekarang setelah kita diteliti oleh para dokter. Jadi kalau kita bangun tidur, habis jenabah, ya habisnya berjima sama istri, misalnya langsung mandi, itu ada hal yang pada saat tubuh kita belum sempurna, suhunya, itu akan berbahaya. Kenapa orang langsung jatuh bisa habis mandi? Itu karena peredaran darah belum sempurna. Maka dengan wudu, itu menjadi semuanya jadi normal gitu. Maka disunahkan kita wudu dulu sebelum kita mandi besar. Disunahkan ya, sunnah ya. Tapi kalau sunnah nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Sebagaimana memandikan mayit ini, ya mau diwudukan boleh, nggak pun sudah tidak menjadi masalah. Kalau kita hanya berdasarkan hadis, ya mulailah dengan yang kanan dan anggota wudunya. Seperti itulah bunyi hadisnya ya. Itu ada di buku yang sudah diberikan ya. Ya baik. Jadi silakan kalau mau diwudukan lagi nggak apa-apa ya. Kan kita ngambil yang ringkasnya saja ya. Ya baik, sudah katakan sudah sempurna, sudah kering. Nah, pada saat penggantian ini jangan juga harus kita jaga betul-betul. Ya, kita di atasnya kita gelar ini, nah baru ditarik. Ya. Jadi betul-betul auratnya itu terjaga, ya. Jadi jangan sampai kita tarik begini, ganti baru. Wah, ini ngawel-ngawel itu kan ya. Ya, kita malu ya jangan, ya. Karena baik itu mati orang itu kita hormati, ya. Nah, jadi seperti itu, anggaplah ini sudah maaf. Ya. Baik, ini berarti sudah siap untuk dimasukkan di kafani. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tadi selain daun bidara, ini bahan-bahannya untuk memandikan jenazah itu saya sering melihat ada satu daun kelor itu apa? Daun kelor ya? Iya. Sebenarnya gini, itu ya nggak apa-apa. Ini kan ada di image masyarakat kita yang saya juga waktu ada nanya. Katanya nih ya, ya wa alam bisawab, ya Allah yang tahu, tapi nggak tahu lah ini walaupun tidak nyuna sebenarnya ya. Jadi kalau ada orang mayit itu suka dia masih menyimpan sesuatu katanya ya, apa jimat atau apa, maka dengan ya susuk lah, kata dengan daun kelor, maka orang yang pakai susuk takut sama kelor katanya. Ya wa alam sih, ya. Jadi supaya lepas gitu. Nah makanya pada saat mandikan pun itu daun kelor. Tapi kalau niatannya sebagai pengganti daun bidara nggak masalah. Tapi kalau tadi yang niatannya untuk mengusir sesuatu, nah itu yang harus dijaga, jangan sampai gitu ya. Nah, jadi bisa saja ya daun kelor itu fungsinya sebagai tadi ya sebagai pengganti sabun gitu ya, atau sebagai ganti bidara. Ya, tapi mudah-mudahan kalau di sini bidara ada, banyak sih ya. Nah itu. Jadi seperti itu Pak Agus ya. Jadi silakan saja kalau memang ada kelor sebagai pembersih ya tidak apa-apa. Tapi bukan dimanakan tadi untuk mengusir sesuatu gitu. Ya. Ya, Belot. Berapa? Oh ya. Nah, tadi saya bilang kalau kita sendiri urutan, tapi kalau kita banyak, kayak tadi berempat, itu berbarengan. Ya, bisa sekaligus ya. Makanya kenapa kalau kita mandikan banyak lebih ringan, lebih cepat. Ya, jadi kalau 4 orang tadi udah dibagi aja, misalkan Pak Kasno kepala, Pak Asar tangan, terus yang lainnya kaki, biar cepat gitu. Itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak urutan nggak apa-apa. Kalau orangnya mandikan banyak ya. Baik, ada lagi? Ya. Ya, posisi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ruangan cukup, yang disunahkan seperti ini ya. Jadi utara, selatan. Ya. Ya. Ini kan kiblat nih. Jadi kepala ya kanan atau utara, ini selatan atau kiri. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tidak muat ya sudah, mau madep-madep terserah. Kan ini juga merupakan sunnah ya. Tidak harus. Ya kan gitu, nggak dipaksakan juga. Misalkan ruangnya nggak cukup, ya kan repot ya. Ya. Ya tadi nggak apa-apa. Misalkan udah, kalau misalkan cukupnya antara timur, barat, selatan nggak apa-apa. Ini kalau bisa tempatnya cukup. Ya. 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 Ya, jadi hitungannya ya ada mengingatkan bagus ya. Artinya misalkan tadi
pada saat siram itu kita anggap 1 kali ya. Ini 1 kali kan. Kalau memang air tadi misalkan tidak ada, cukup sebenarnya ketika sudah semuanya terbasahi. Ya. Nah, kalau misalkan kita dirasakan belum, maka tadi 2 kali ya, kita siram lagi ya, terus 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, diingatkan oleh Pak Agus, misalkan gimana ngitungnya? Ya, kalau misalnya satu ada yang ngitung ya udah, misalkan Pak udah cukup, kayaknya ini udah ada 5 kali ya, seperti itu. Ya, jadi semuanya saling mengingatkan ya. Jadi kalaupun misalkan terselip, apakah kita lupa 3 kali atau 5 kali, ya sudahlah. Ya, insya Allah dimaafkan, itu tidak masalah ya. Sama seperti kita sholat maid saja, kalau 5 kali takbir nggak apa-apa. Ya, karena ada satu hadis yang 5 takbir, yang 4 memang yang banyak perawinya ya. Yang 5 itu hanya 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalaupun dihitung ya silakan dihitung, misalkan ya sekali, 2 kali. Nah, sekarang bagi umi nih, bagi wanita. Jadi sebelum maid ini misalkan dimandikan ya, ini nah paling bisa untuk rambutnya ya. Nah, rambutnya itu sebisanya dirapikan dulu ya, karena perempuan ini paling sulit di rambut, apalagi kalau rambutnya yang panjang ya. Jadi rambutnya yang panjang. Nah, ini harus betul-betul ya ada kalau disisir, karena nanti pada saat dia dikapani dia harus dikepang 3 ya. Mungkin seperti gambar di situ ya. Ini untuk yang, nah sekarang bagaimana untuk perempuan? Kan tadi kalau laki-laki auratnya seperti ini. Ya, dari mulai pusat sampai di bawah lutut. Nah, untuk perempuan keseluruhan. Nah, sama. Jadi aurat perempuan itu harus dijaga. Ya, sekalipun perempuan dengan perempuan. Ya, tetap dia harus dibawa, ini harus ditutupin. Ya. Nah, jadi memang agak sedikit perempuan sedikit repot ya. Nah, karena tadi aurat harus ya ditutup. Ya. Iya, ditutup. Paling dia lihat sebentar, nggak vulgar gitu ya. Tetap dia aurat terjaga, ya. Karena selain makhluk Allah kan ada makhluk siapa? Kan syaitan, ya. Ada makhluk syaitan. Makanya malu juga. Makanya kenapa wanita pun kalau di kamar mandi nggak boleh juga telanjang bulat, ya. Ketika mandi itu harus ada yang tertanggal di badannya, ya. Nah, kalau orang kamu tuh bagus pakai samping ya, kayak kain ini kemben ya. Seperti itu bagus itu. Ya. Ya, baik, ada lagi? Saat mandikan untuk awat ada ditanyakan? Oh ya, tadi cukup baca di awal bismillah millati ala Rasulillah, atau kalau kita ngaji tadi bismillah boleh. Itu saja cukup. Jadi bacaan-bacaan lain itu sebenarnya tidak ada ya. Tapi kalau tadi ya, kan ada doa-doa dari para ulama. Kalaupun misalkan mau ya silakan saja. Tapi itu tidak menjadi hal yang harus. Artinya gini, seolah-olah kalau itu nggak dibaca dosa atau nggak sempurna gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup bacaan tadi dibuka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah millati ala Rasulillah. Udah cukup seperti itu ya. Ya. Iya. Baik laki-laki perempuan sama bacaannya. Ya, tidak ada beda. Ya, jadi tidak ada beda. Jadi cukup niat, pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Itu sama dengan kita untuk mandi jenabat kita seperti itu. Ya, ya ada lagi? Kalau boleh tahu memandikan jenazah itu terhadap si mayat kita itu sebaiknya posisi di mana? Ya, kita begini, dibagi 2 aja. Ya. Dibagi 2, terserah, nggak ada aturannya kita mau sisi mana. Kalau kita sendiri nih, kita mau di sisi kanan boleh, kiri boleh, ya. Jadi tidak harus di mana kita berdiri si mayit ini, seperti itu, ya. Jadi kalau kita sendiri terserah, kita mau jalan, muter gitu ya. Nah, kita kalau dilihat di rumah sakit itu betul-betul yang memandikan sendiri, ya. Karena Anda 2 kali ikut memandikan di rumah sakit Mitra sama di RSCM, ya. Itu petugasnya dia hanya pakai apron, ya, baju kayak jas hujan. Terus memandikan sendiri. Saya tanyakan, Pak, ini kalau mandiin ini sendiri, Pak? Iya, saya sendiri, Pak. Nggak dibantu. Jadi kayak ini ikan aja tuh, kayak dibalik sini, ya. Kayaknya lebih kasar juga, kasihan juga sih. Ya sendiri coba, ya, untuk balikin kayak, ya betul-betul kayak istilahnya kayak binatang gitu dibalikinnya gitu. Ya sendiri dia. Ya kayak adonan gitu ya, dibalikin, ntar dimiringkan, di sendiri aja tuh, pakai selang itu. Ya. Ya, ada lagi? Ya. Iketan-iketan yang sebelum dimandiin dibuka atau? Iya, tadi kan dibuka semuanya. Ya, iketan yang dari rumah sakit semuanya dibuka, ya.
Nah, kemudian kalau ada yang kayak bekas perban apa, makanya kenapa di situ ada minyak tanah, minyak kelapa ya. Tujuannya untuk melepas. Kalau perban itu sudah ada ini kan bekas ya, kan susah tuh. Nah, terutama ini ada pengalaman juga waktu bayi meninggal saat dilahirkan. Ya. Itu di RT sini kalau salah. Ya, pernah dulu. Nah, yang ngasih tahu itu Ibu Ari. Ya, Ibu Ari waktu itu pas dimandikan kan biasanya penyerta bayi itu suka ada gaji ya, kayak gaji kan. Ya. Pada saat pakai air, pakai sabun, itu nggak bisa gitu, muter aja di situ. Ya, licin terus. Akhirnya sama Ibu Ari kasih tahu, "Pak, kalau bisa coba pakai minyak kelapa." Ya, atau minyak sayur, minyak kelapa lah, ya. Udah, betul tuh. Begitu pakai minyak kelapa dia ikut. Ya, udah kita buang. Ntar diurut lagi, dibuang lagi. Nah, itu pengalaman ya. Jadi ternyata ketika kita mengamalkan agama, ada saja Allah memberikan ilmunya, ya. Sebagaimana Qabil dan Habil kan seperti itu ya. Ketika Qabil bingung memakamkan Habil, ya, lalu Allah turunkan burung kan, lagi berantem, ya, gak berantem mati satu. Akhirnya dengan cakarnya itu dia menggali, lalu didorong dengan kakinya. Nah, seperti itulah ya contohnya ya. Maka ketika kita mengamalkan ilmu, terus kita mentok, kita tidak tahu, maka Allah akan turunkan ya jalan untuk kita menambah ilmu. Nah, salah satunya itu yang pengalaman Anda sendiri ketika memandikan bayi yang baru lahir, itu ketika pakai sabun kok nggak ini susah gitu. Akhirnya ada yang beritahu pakai minyak dulu ya. Nah, pakai minyak dulu baru tuh ikut. Ya, kita pakai lap terus alhamdulillah ya. Itu pengalaman. Ya. Baik, jadi itu semua ya. Apapun yang bisa kecuali tato. Ya. Makanya jangan sampai kita bertato. Ada yang, "Pak, gimana kalau tato?" Ya sudah, apakah tato harus dicongkelkan? Enggak. Ya. Nah, sudah, ya sudahlah, bagi dia ya itu ya alam lah. Ya, karena kita nggak bisa berubah, itu pun nggak boleh disakitin, nggak boleh dipotong, nggak boleh apa. Kecuali kalau dia saat hidup, nah itu dihilangkan. Maka bagi bapak ibu yang masih punya tato, hilangkan segera. Ya, dengan cara operasi atau apa, ya, yang penting tidak punya tato seperti itu, ya. Baik tato titik maupun bacaan, nah itu harus kita hilangkan. Apalagi tato misalkan maaf ya, kalau ibu suka ke alis nih, nah ya segera hilangkan. Ya, "Pak, nanti jelek," ya itu kita mau nanti neraka apa enggak gitu. Bila kita jelek di dunia ya, tapi kan di akhirat kita lepas dari tuntutan Allah ya, sehingga amal soleh kita diterima. Bagaimana wudhu kita akan sah kalau masih ada tato. Ya, seperti itu. Baik, waktu juga kita udah jam 11 ini dulu ya. Karena kita jam 11 berapa breaknya? 11.30. 11 seperempat. Ya, 11 seperempat berarti kita baru masih dalam memandikan. Ya, nanti pada saat setelah istirahat kita langsung kamu kafani ya, cara membuat kain kafan. Baik, sekali lagi masih ada 5 menit. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita break? Ya. Si istri ingin ikut memandikan berarti bareng juga. Oh iya. Jadi kalau si istri ingin memandikan, ikut bareng. Cuman tadi harus jaga juga aurat istri. Ini itu yang repot. Ya. Karena kan yang mandikan ini kan, nah makanya kalau bisa yang mandikan itu adalah kerabat dulu, keluarga. Misalkan anak, ya. Nah, kalau udah ada anak laki-laki 2 sama istri udah cukup. Misalkan istri, "Pak, nanti keluarga saya yang mandikan." Udah, malah enak, panitia kan pengurus tinggal nungguin aja kan. Yang memandikan, nah kecuali yang memasukkannya ya, yang masukkan atau mengeluarkan dari pemandian. Nah, itu pengurus. Tapi yang mandikan cukup misalkan keluarga. Atau misalkan Umi sendiri cukup misalkan ya. Udah saya sendiri kuat misalkan bisa. Ya udah nggak apa-apa kalau dia bisa. Ya. Ini suami meninggal, udah saya aja yang mandikan atau dibantu dengan anaknya yang laki-laki yang sudah balik ya, walaupun kecil udah balik. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, seperti itu. Katanya membatalkan wudhu nggak, Ustaz? Enggak. Tidak, ya. Itu juga sama tadi, khilaf juga ya antara membatalkan antara suami istri ya. Sama itu khilaf, ayatnya sama tapi penerapannya berbeda. Makanya ada yang menyentuh istri, ada yang bilang batal, ada juga yang tidak ya. Jadi selagi itu masih ada 2 hal ya sudah, mana yang mau kita yakinkan ya, seperti itu. Karena ada 2 hal juga. Ketika kita juga nanti di Mekah kan nggak mungkin kita wudhu terus. Ketika kita bawa istri kita ya tawaf kan harus kita pegang gitu ya. Repot kalau misalkan batal terus kita itu wudhu lagi, pegang lagi, batal lagi. Nah itu ya. Jadi pada suatu saat kita pun akan ya bisa melaksanakan apa yang menjadi tadinya kita batal menjadi tidak, seperti itu ya. Ya.
suci gitu. Oh ya. Ya, Masing-masingnya berwudu. betul. Pada saat dia memandikan, kemudian dia sudah nggak punya wudu diganti orang lain. Ya? Maksudnya temennya. Misalnya, Ya. Ya, memang sebaiknya kita pada saat kita memandikan ibadah, maka itu kita dalam keadaan suci juga ya. Syukur kita dalam kondisi memiliki wudu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalaupun misalkan tadi ada orang yang bantu ya, kita ingatkan ya lebih baiknya kita berwudu ya. Sama seperti kita membaca Quran juga lebih baik kita berwudu. Ya, artinya ketika memang kita juga dalam terpaksa saat itu juga tidak bisa wudu ya itu nggak apa-apa. Ya, kan lebih baik tadi ya kita berwudu ya. Ya. Jadi untuk sakleknya harus berwudu memang tidak ada ya. Tapi berwudu dulu untuk yang memandikan itu jauh lebih baik ya supaya juga dalam keadaan bersih ya seperti itu. Kalau sunnah setelahnya mandi kan benar. Iya. Oh, iya setelah sesudahnya ya. Nah, kalau baca di buku itu sama tadi, boleh kita juga mandi, boleh juga kita tidak ya. Nah, lebih baiknya kalau Anda sendiri pribadi itu mandi. Ya. Enggak, setelah selesai. Ya. Jadi setelah selesai, baiknya itu untuk kita yang memandikan itu sebaiknya kita mandi. Ya. Terkecuali dalam kondisi yang mendesak, kita tidak bisa misalnya di tempat itu susah air atau misalnya tidak ada yang kita harus, ya udah kita cukup wudu saja. Ya, cukup wudu. Tapi kalau saran Anda kalau memang mudah, itu lebih baik kita mandi. Kenapa? Karena untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Ya. Maka Anda sarankan ketika memandikan jangan juga kita sembrono. Kalau memang panitia atau pengurus ada yang menggunakan alat APD dan sebagainya, pakai. Jangan kita misalkan, oh udah saya nggak usah pakai apa-apa. Ya, kita jangan sampai mendorotkan diri kita sendiri. Ada masker, pakai masker. Sarung tangan ya kalau bisa sampai sini. Yang plastik ya, jangan sampai sini. Kalau bisa sampai sini. Ya, pakai masker, terus pakai baju tadi ya untuk mantel. Karena kalau Anda pernah baca yang dari MUI itu aturannya yang memandikan jenazah itu mereka lengkap dengan APD. Jadi pakai mantel tadi kayak astronot ya. Atau baju yang dipakai apa? Asmat itu ya, asmat. Ya, bisa itu ya. Walaupun gerah, tapi cukuplah yang murah aja lah kita. Yang penting tidak langsung kena pakaian kita atau badan kita. Jas hujan ada tuh yang murah yang 15.000 kan ada tuh ya. Cukup itu. Sekali pakai buang udah nggak masalah. Ya. Ya. Setelah saya dimandikan ketika akan menggunakan kain kafan itu tertutup semua dari kepala sampai kaki ditutup kain semua. Ya. Boleh. Kalau bisa boleh semuanya, ya kalau bisa. Tapi kalaupun misalnya terbuka nggak apa-apa. Kan tadi kalau untuk laki-laki ya, auratnya kan dari pusat sampai lutut. Jadi kalaupun terbuka nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk menjaga alat tidak tadi menjadi fitnah, ya sudah ditutup aja seluruhnya. Ya pada saat diangkat, apalagi kalau melalui dia cukup jauh jaraknya dari tempat mandi sampai ke tempat mengkafani, ya seperti itu. Nah sama juga untuk wanita juga ya. Nah sebaik juga untuk yang wanita kalau bisa utamakan baik yang mengangkat maupun yang proses itu kalau bisa dari sanak saudaranya sendiri. Nah makanya ini kita harus ajarkan juga pada saudara-saudara kita yang terdekat ya, ini untuk akhwat ya. Karena bagaimanapun tetap baik hidup maupun saat meninggal dunia itu ada hal yang harus dijaga ya. Tadi apa ya, mahram itu tadi ya. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada ya sudah. Karena kondisi darurat terpaksa ya sudah, mau tidak mau orang lain pun ya nggak apa-apa. Nah, ini ya. Baik, cukup ya kita untuk memandikan. Nanti pada saat setelah istirahat. Setelah istirahat nanti kita lanjutkan dengan mengkafani ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC.